Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wahid Channel. Video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester 2. Video kali ini akan menampilkan bab 10, menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Ikutilah video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Dan marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 10 ini akan menerangkan beberapa hal, di antaranya memahami amal soleh, memahami dalil tentang amal soleh, manfaat beramal soleh, memahami berbaik sangka, memahami dalil tentang berbaik sangka, dan manfaat berbaik sangka. Coba kita renungkan ilustrasi berikut ini. Pada gambar pertama ini, kita lihat anak-anak sedang tadarus Al-Quran. Pada gambar yang kedua, sekelompok orang sedang membantu mendorong mobil yang mogok di saat banjir. Dan pada gambar yang ketiga, orang yang sedang menanam pohon untuk penghijauan. Apakah amal saleh itu? Menurut bahasa, amal berasal dari kata amila yang berarti perbuatan, sedangkan saleh artinya yang baik. Jadi kata amal saleh berasal dari amilus sholihat, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Antara iman dan amal saleh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal saleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal soleh atau amal kebajikan, saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah. Amal sayyi'ah yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Sungguh rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia ini, padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Setiap amal baik atau buruk meskipun sangat kecil, tetap akan mendapat balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dijelaskan di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau biji sawi,
niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Suatu amal saleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Amal saleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Amal saleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Macam-macam amal soleh. Amal soleh ada 3 macam. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya adalah memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum du'afa. Dan yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Berbaik sangka. Apa arti baik sangka? Apa dalilnya? Apa macam-macamnya? Dan apa saja manfaatnya? Berbaik sangka atau husnudzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Lawan dari husnudzon adalah suudzon atau buruk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Macam-macam baik sangka ada 3. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas semua cobaan. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya kepada manusia. Dan mengapa kita harus bersabar? Karena setiap cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak bertujuan menyakiti hambanya, tetapi untuk menguji ketaatan, keimanan, dan kesabarannya. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, seseorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Dan yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Berbaik sangka kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Sikap buruk sangka hanya akan memicu perpecahan dan konflik. Manfaat baik sangka. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Seseorang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan dan bersabar apabila mendapat ujian serta cobaan. Hal ini akan menjadikan hidupnya tenang dan penuh optimis. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Keempat, menjadikan seseorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Yang kelima, menjadikan seseorang kreatif. Yang keenam, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Yang kedelapan, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Dan yang kesembilan, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.